Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Nurjaman dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan nomor induk mahasiswa 2024 010210. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi dalam kepemimpinan. Mengapa sih komunikasi itu penting? Bagi kehidupan manusia, yaitu mendorong adanya kemajuan peradaban manusia, dan tanpa komunikasi, peradaban manusia tidak akan berkembang dengan pesat. Melalui kemampuan berkomunikasi, menjadikan kehidupan manusia berbeda secara signifikan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tidak diragukan lagi, komunikasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan di dalamnya. Dan bagi organisasi, yaitu sebagai sarana mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, memahami tujuan organisasi, dan mempengaruhi orang-orang untuk meyakini bahwa tujuan organisasi di masa depan merupakan hal yang berharga untuk diperjuangkan. Melalui komunikasi yang efektif, setiap orang di dalam organisasi akan memiliki pemahaman dan perspektif yang sama dalam memahami visi dan misi organisasi di masa depan. Dan bagi pemimpin, yaitu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan visinya kepada orang lain, meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada bawahan akan visinya. Di sini ada peran manajer dan pemimpin dalam proses komunikasi, yaitu sebagai manajer, yaitu sebagai information processor, yaitu yang memfokuskan pada mengkomunikasikan data-data, fakta, statistik, dan keputusan, serta bertanggung jawab dalam mengarahkan dan kontrol melalui informasi yang disebarkannya. Dan sebagai pemimpin, yaitu sebagai communication caption yang mengkomunikasikan visi, dituntut membangun visi bersama, menyebarkan keyakinan, komitmen, dan semangat bawahannya. Pemimpin tidak saja dituntut untuk mampu berbicara secara efektif, tetapi juga harus mampu menjadi pendengar yang efektif. Pemimpin tidak saja menyebarkan informasi melalui kata-kata dan tindakannya, tetapi pemimpin juga menyebarkan keyakinan, komitmen, dan semangat pada bawahannya. Di sini ada macam-macam komunikasi, yaitu ada komunikasi formal, informal, dan nonverbal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Dan ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang disetujui secara sosial, yang tidak berorientasi pada organisasi, tetapi pada para anggotanya. Dan di sini ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui pesan-pesan selain kata-kata, ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, tubuh, dan kecepatan bicara. Pada slide selanjutnya, yaitu ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada fungsi informatif. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem proses informasi. Maksudnya, di sini seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat. Dan yang kedua yaitu ada fungsi regulatif, yaitu fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yaitu ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu yang pertama, atasan atau orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja.
Dan yang ketiga yaitu fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi. Kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan lebih suka memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Dan yang keempat yaitu ya fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik.